Pemirsa, kita masih bersama Save Our Nation. Sekarang silakan Bung Ed. Ketika saya menyebut 3 kali seminggu pilkada, pertama itu untuk memudahkan secara statistik kita menghitung beban sebuah demokrasi. Jadi alat menyederhanakan. Yang kedua, menurut saya, selain realitas politik, kita juga harus menimbang realitas psikologis. Rangkaian pilkada yang tidak diatur seperti sekarang, yang seperti tidak pernah ada hentinya sepanjang tahun, itu menyebabkan beban psikologis yang sangat besar buat rakyat, karena media membuat teritori menjadi tidak penting. Metro TV diakses di mana saja, dan setiap saat orang melihat konflik yang itu saja berulang-ulang. Dan secara psikologis orang menganggap, Indonesia kok nggak bergerak maju. Itu terus yang dipersoalkan. Kepala daerah lagi. Dan rentetan dana yang kemudian disebutkan dalam setiap penyelenggaraan, itu menjadi beban psikologis rakyat yang luar biasa. Dan itu satu hal yang harus ditimbang. Hal lain yang harus ditimbang adalah kita harus memanfaatkan keunggulan sistem presidensial. Jepang juga menyelenggarakan pemilu yang banyak di berbagai tingkat. Dan mereka tidak bisa menyeragamkannya. Karena apa? Karena sistem parlementer. Bahkan semenjak Perang Dunia Kedua, hanya 3 pemerintahan Jepang di tingkat nasional yang bertahan 4 tahun sesuai dengan agenda konstitusi mereka. Sementara selebihnya ada yang harus dipercepat pemilunya dan seterusnya. Begitu juga di daerah. Karena itulah sistem parlementer tidak bisa menyeragamkan waktu penyelenggaraan pemilu, dikarenakan tidak bisa. Kalau parlemen harus menjatuhkan pemerintah, ya sudah, karena pemerintah dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Gitu. Nah, keunggulan sistem presidensial itu harus diambil. Dan salah satunya adalah bisa mengorganisasikan pemilihan-pemilihan umum dengan rentang waktu tertentu yang terjaga. Ya tentu, jangan dibuat terlalu dramatis, 1 kali misalnya, atau 2 kali dalam 5 tahun. Bisa sebetulnya dicari alternatif lain. Dan itu akan mengefisienkan juga biaya demokrasi. Silakan Pak Ernest. Ya, saya gembira mendengar dari Pak Mendagri tentang nomor induk kependudukan. Ya, karena ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah DPT yang kemarin mencederai pemilu 2009. DPT ini kan masalah kita semua. Dan semua oknum memanfaatkan. Apakah itu di partai politik, apakah itu di pilkada, bupati, gubernur, semua memanfaatkan kelemahan daripada nomor induk penduduk. Oleh karena itu Pak Mendagri, Bapak Ibu yang saya hormati, di DPR itu semangatnya kita menginginkan undang-undang pemilu, salah satu daripada undang-undang politik, itu tuntas 2013. Paling lambat. Syukur-syukur bisa 2012. Sehingga apa yang terjadi, kalau undang-undangnya bisa selesai 2012, sosialisasinya kepada publik itu akan jauh lebih baik. Ya, jadi ada persoalan pilkada, tapi tadi Bung Anies ada persoalan ya, tadi sama dengan Bung Ep, kurang lebih, mengenai perlunya kepemimpinan yang lebih berani. Ya. Kalau mau bikin 1 kali, mau bikin 2 kali pilkada, kan mesti ada keputusan politik yang cukup berani. Ya. Betul. Dan itu mutlak dibutuhkan. Di Republik ini, kalau tidak tegas, terlibas. Kalau tidak tegas, terlibat. Ya. Tidak ada tempat untuk... Harus tegas. Jadi begini Pak, saya lihat dan harus cepat. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan, rakyat yang saya katakan tadi tidak bisa menunggu terlalu lama. Demokratisasi yang kita alami sekarang itu adalah liberalisasi partai politik, liberalisasi civil liberty, kebebasan dalam mengekspresikan pendapat. Jadi kenapa? Karena dulu itu yang paling ditekan. Partai politik dan kebebasan berekspresi sangat ditekan. Jadi begitu ada pembebasan, maka komponen utama liberalisasi itu.